Kampung Kumharia terletak di distrik Jhansi, negara bagian Uttar Pradesh, India. Mayoritas penduduk beragama Hindu dan hidup bertani. Di sana tinggal keluarga Rajput yang terdiri dari Pasutri Ajay Singh Rajput dan Susila Devi yang memiliki dua anak, Santosh dan Lakan. Santosh sudah beristri dan memiliki anak serta tinggal serumah dengan orang tua. Sedangkan Lakan tinggal menyewa di tempat lain bersama pacarnya Puja yang sudah dianggap menantu oleh Ajay dan Susila. Pada Mei 2019 terjadi tragedi. Lakan meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Sang pacar Puja sangat terpukul kehilangan pria yang sangat dicintainya. Puja sempat kembali ke kota asalnya Gwalior dan tinggal di tempat kakaknya Kamala alias Kamini. Dia limbung, hidupnya tanpa arah tujuan. Kini tak ada lagi pria yang bisa melindunginya, tak ada lagi yang membiayai hidupnya. Puja memutuskan mendatangi mertuanya Ajay dan Susila. Dia meratap betapa dirinya merindukan Lakan dan betapa kini masa depannya tidak jelas. Bahkan dia tidak punya tempat untuk berteduh. Iba, Ajay dan Susila mengajak Puja tinggal bersama mereka. Kini rumah keluarga Rajput jadi lebih semarak dengan kehadiran si cantik Puja yang baik, supel dan ringan tangan, siap sedia membantu pekerjaan mertuanya. Puja sangat beruntung, mertuanya tak hanya baik tapi juga kaya. Ajay dan Susila memiliki lahan seluas 7 hektar dan perhiasan emas bernilai ratusan juta rupiah. Begitu sayangnya mertua pada Puja, mereka mendorong Puja meneruskan pendidikan S1 meski kemudian kuliah terhenti karena pandemi COVID melanda. Daya tarik Puja memang luar biasa. Selain disukai keluarga, dia juga disukai follower Instagramnya yang jumlahnya cukup banyak. Puja kerap berbagi tentang kegiatannya lewat foto-foto dan reels. Namun sayangnya, di bulan Juni 2025, tragedi kedua kembali menimpa keluarga Rajput. Dan sejak itu kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pada subuh 24 Juni 2025, Susila Devi sedang berada di rumah seorang diri. Menantunya Ragini pergi, begitupun Puja, Ajay dan Santosh tengah berkunjung ke kota Gwalior. Susila tengah bersantai sembari mengunyah sirih. Dia tidak sadar seseorang masuk ke dalam rumah lalu menjerat lehernya dengan kain. Susila sempat meronta-ronta sebelum akhirnya terkulai dan tak bergerak lagi. Orang itu kemudian mengambil seluruh perhiasan emas dan uang tunai yang ada di rumah sebelum bergegas pergi. Ketika Ajay dan Santosh pulang dari kota Gwalior, dunia mereka seolah kiamat menemukan Susila tewas dengan bekas jeratan di leher. Keadaan rumah berantakan, perhiasan emas dan uang tunai raib. Hal itu segera dilaporkan kepada polisi. Dugaan sementara telah terjadi perampokan dan kemungkinan Susila memergoki aksi itu sehingga dirinya dibunuh. Tapi polisi curiga. Mengapa hari itu seluruh anggota keluarga pergi dan Susila tinggal sendirian? Padahal selama ini hal itu nyaris tak pernah terjadi. Polisi pun menanyai seluruh anggota keluarga Rajput, yakni Ajay, Santosh, Ragini, juga Puja. Polisi minta mereka menjelaskan alibi masing-masing. Ajay, Santosh, dan Puja mengatakan saat kejadian mereka sedang berada di kota Gwalior, sekitar 2 jam berkendaraan dari rumah mereka di kampung Kumharia, Jhansi. Sedangkan Ragini berada di rumah orang tuanya. Kepada polisi, Ajay mengatakan dia curiga Ragini, istri Santosh, terlibat dalam pembunuhan sebab seharusnya Ragini berada di rumah menjaga Susila. Namun mengapa dia malah pulang ke rumah orang tuanya? Ragini dianggap tidak menyukai Susila yang lebih sayang pada Puja. Tapi Ragini membantah hal itu. Kepada polisi dia menegaskan tidak tahu menahu tentang kematian sang mertua. Selanjutnya ketika polisi menanyai Puja, wanita itu mengatakan dia justru curiga sang ayah mertua Ajay ada hubungannya dengan tewasnya Susila. Sudah bertahun-tahun mereka selalu bertengkar. Setelah polisi mengumpulkan informasi dari anggota keluarga Rajput, mereka memberikan waktu bagi keluarga untuk berkabung. Kasus pembunuhan Susila menggemparkan warga sekitar. Acara kremasi ramai dihadiri pihak keluarga, tetangga, teman, juga media. Usai kremasi dan perkabungan, polisi meminta anggota keluarga Rajput untuk datang ke markas guna ditanyai kembali secara lebih detail.
Namun polisi heran ketika Puja tidak datang ke markas. Dia malah pergi tanpa pemberitahuan. Sebenarnya sejak awal polisi curiga pada Puja. Saat ditanyai, wanita itu tampak gugup dan keterangannya berubah-ubah. Puja juga menuduh mertuanya laki-laki Ajay terlibat pembunuhan Susila. Ajay mengatakan pada polisi, Puja bilang agar aku mengaku saja sebagai pembunuh istriku. Dia berjanji nanti akan menyewa jasa pengacara agar aku segera bebas, padahal aku tidak melakukan apapun. Polisi pun mencari Puja dan berhasil menahannya. Ketika kembali diinterogasi panjang lebar, Puja akhirnya mengaku dia adalah dalang pembunuhan sang ibu mertua. Dia telah menyuruh kakaknya Kamala dan Anil Verma, pacar Kamala, untuk melenyapkan Susila selamanya dari muka bumi. Hal tersebut dibuktikan antara lain lewat teks komunikasi di HP mereka. Tapi apa motifnya? Ketika polisi mencari tahu latar belakang Puja, betapa terkejut mereka menemukan fakta di balik wajah cantik Puja serta sikap baik dan ramah, ternyata tersimpan kebusukan, manipulasi, dan ketamakan tiada tara. Begini ceritanya. Gwalior, sebuah kota bersejarah di negara bagian Madhya Pradesh, India. Di sanalah Puja Jataf dibesarkan di tengah keluarga menengah. Puja, si bungsu, memiliki 3 kakak dan 2 abang. Ayah Puja pegawai Indian Railways dan bekerja sebagai masinis kereta api, sedangkan sang ibu sehari-hari sibuk dengan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga. Sejak kecil, Puja yang cantik dimanja orang tua. Dia percaya diri, dia tahu apa yang dia mau. Dia ingin hidup senang seperti seorang princess. Pendidikannya biasa saja, hanya sampai SMA. Di antara teman-temannya, Puja dikenal berbeda, ambisius, berani, dan selalu ingin menonjolkan diri alias narsis. Ada yang kagum padanya, tapi ada pula yang menjauh karena sikapnya yang terlalu dominan. Puja pandai berdandan dan selalu tampil menarik. Dia sadar wajahnya cantik, tubuhnya molek, dan itu merupakan aset utamanya. Tak heran banyak pria jatuh hati padanya. Ketika dewasa, sama dengan kebanyakan gadis-gadis lain di wilayah tempat tinggalnya, Puja menurut ketika dijodohkan orang tua. Ayahnya yang memilihkan jodoh untuknya, seorang pria bernama Ramesh yang sama seperti sang ayah juga merupakan pegawai di perusahaan kereta api India Railways. Di tahun 2014, pesta pernikahan Puja dan Ramesh digelar secara meriah. Puja senang. Dia berharap pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan berlipat ganda. Dia membayangkan hidup senang dan berkecukupan bersama sang suami. Tapi perkiraan Puja meleset. Suaminya Ramesh tidak setuju dengan cara Puja mengelola keuangan. Dia menganggap Puja boros, suka shopping dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Hari-hari pengantin baru bukannya diisi dengan kemesraan, malah pertengkaran. Puja kecewa dan benci pada Ramesh yang dianggapnya pelit, controlling, juga kasar. Puja pun mulai mencari hiburan di luar rumah dan main mata dengan pria lain. Ramesh yang mengetahui hal itu marah dan menegur Puja dengan keras. Suatu hari ketika Puja dan Ramesh sedang jalan-jalan, seseorang menembak Ramesh. Tapi tembakan meleset sehingga Ramesh selamat. Dia bingung mengapa ada orang yang ingin menembaknya, ingin dirinya mati. Setaunya dia tidak punya musuh. Setelah Ramesh berpikir-pikir, barulah dia sadar ternyata selama ini musuh utamanya adalah istrinya sendiri, Puja. Dia yakin Puja dalang di balik penembakan. Dia pun melapor kepada polisi. Hasil investigasi polisi menunjukkan benar Pujalah otak di balik percobaan pembunuhan Ramesh. Ternyata selama ini kebencian Puja kepada Ramesh sudah tidak terbendung lagi. Dia ingin Ramesh mati. Dia nekat menyewa jasa preman amatir untuk menembak Ramesh. Jika Ramesh mati, maka dia bisa menguasai harta Ramesh dan mempergunakannya sesuka hati. Polisi pun menahan Puja. Mendengar si bungsu tersayang terkena masalah, sang ayah buru-buru memberikan jaminan uang agar Puja bisa bebas selagi mengikuti proses persidangan. Di persidangan, Puja meratap dia adalah istri tersakiti. Suaminya Ramesh kasar, tukang mabok, kerap melakukan KDRT dan banyak hutang, sehingga dia gelap mata dan menyewa orang untuk melenyapkan Ramesh. Setelah melewati serangkaian persidangan, hakim menyatakan Puja terbukti bersalah.
Dia divonis penjara meski tidak lama. Setelah kurang lebih 1 tahun mendekam di bui, Puja bebas bersyarat. Setelah itu, dia tinggal bersama sang ayah yang mencintai dan memanjakannya. Meskipun kemudian kondisi kesehatan sang ayah semakin menurun dan lumpuh, Puja tidak terlalu peduli. Dia malah sibuk berpacaran dengan Lakan. Puja dan Lakan pertama kali bertemu di pengadilan di Gwalior saat keduanya mengikuti proses persidangan masing-masing. Puja terjerat kasus percobaan pembunuhan suaminya Ramesh, sementara Lakan juga banyak terlibat kasus kriminal dan sering bolak-balik menghadiri persidangan terkait kasusnya. Puja tidak peduli latar belakang negatif Lakan, toh pria itu sama dengan dirinya, sama-sama punya catatan kriminal. Keduanya pun jatuh cinta. Dan sekeluar dari penjara pada 2016, Puja pindah mengikuti Lakan yang tinggal di Jhansi. Namun seperti yang telah diceritakan sebelumnya, setelah 3 tahun bersama, pada Mei 2019, Lakan meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Puja pun mendatangi orang tua Lakan, yakni Ajay dan Susila yang sudah menganggapnya sebagai menantu. Dia meratap tentang hidupnya yang sulit setelah Lakan meninggal. Karena iba mendengar ratapan Puja yang mengatakan hidupnya kini tak menentu tanpa tempat tinggal, orang tua Lakan mengajaknya tinggal bersama. Dan demikianlah Puja tinggal di rumah keluarga Rajput bersama mertuanya Ajay dan Susila, juga abang iparnya Santosh dan sang istri Ragini. Tapi Puja tidak tinggal diam, dia sudah menyusun strategi. Hal pertama yang dilakukannya adalah mencari pria yang bisa menjadi tumpuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia pun menggoda abang iparnya Santosh. Puja tak peduli meski Santosh telah memiliki istri dan anak. Santosh goyah melihat kecantikan Puja. Diam-diam keduanya menjalin asmara dan melakukan hubungan intim. Tak ada anggota keluarga yang mengetahui hubungan asmara itu, baik Ragini, istri Santosh maupun Ajay dan Susila. Namun ketika kemudian Puja hamil, barulah semuanya terbongkar. Ragini murka pada Santosh dan Puja. Sejak saat itu Ragini yang tadinya memiliki hubungan baik dengan Puja mulai menjauh. Dia tidak suka pada Puja yang telah mengganggu rumah tangganya. Ajay dan Susila juga terkejut, tak menyangka Puja dan Santosh diam-diam menjalin hubungan terlarang selama bersama-sama tinggal di rumah keluarga Rajput. Namun Santosh yang sudah mabok kepayang dengan kemolekan Puja, bersikeras Puja tetap tinggal bersama mereka. Ajay dan Susila yang tidak ingin ribut berkepanjangan akhirnya mengalah. Ketika Puja melahirkan anak perempuan, mereka menerimanya dengan baik. Sementara itu, Ragini yang awalnya marah, mulai menerima keadaan dirinya diduakan. Meski begitu, dia berharap Santosh lebih memperhatikan dirinya sebagai istri sah. Tapi kenyataannya, semakin lama Santosh semakin melupakan Ragini. Perhatiannya hanya terfokus pada si cantik Puja. Akibatnya, Ragini memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Dia hanya sesekali datang dan tinggal di rumah mertuanya Ajay dan Susila. Apakah Puja puas telah berhasil menaklukkan Santosh sehingga Ragini tersingkir dari rumah mertua? Tidak juga. Masalahnya, Santosh tidak pernah mau menceraikan Ragini dan menikahi Puja. Akibatnya, Puja yang merasa masa depan dirinya dan anaknya tidak menentu, meminta kompensasi dan ingin pindah ke kota asalnya Gwalior bersama anaknya dan hidup di sana. Dia tahu mertuanya memiliki banyak harta termasuk tanah seluas 7 hektar. Dia merasa berhak atas sebagian tanah itu karena dia telah melahirkan anak Santosh. Dia pun minta pembagian. Nanti aku akan jual tanah bagianku itu untuk membiayai masa depanku dan anakku di Gwalior, katanya pada Santosh dan mertuanya. Santosh setuju, begitupun sang ayah mertua Ajay. Tapi sang ibu mertua Susila menolak. Sikapnya terhadap Puja kini sudah berubah karena dia menganggap Puja manipulatif dan menjadi sumber masalah dalam keluarga mereka. Mendengar penolakan si ibu mertua, Puja marah. Tapi dia tidak menunjukkan kemarahannya dan tetap bersikap manis. Namun diam-diam dia menetapkan sang ibu mertua harus mati. Puja pun membicarakan hal itu dengan Kamala, kakaknya, dan Anil Verma, pacar sang kakak. Kepada Kamala, Puja berkata, "Jika Susila mati, maka aku akan mendapat pembagian tanah. Tanah itu nanti akan kujual dan sebagian hasilnya akan kuberikan kepadamu asalkan kau dan Anil membunuh Susila, bikin pembunuhan itu seolah-olah perampokan."
Tergiur akan upah besar, Kamala dan Anil setuju. Rencana pun disusun. Pada 22 Juni 2025, Pooja sengaja mengundang Ajay dan Santos menghadiri ulang tahun anaknya di Gwalior. Ajay dan Santos menginap di sana selama 2 hari, meninggalkan Susila di rumah seorang diri. Pada subuh 24 Juni 2025, ketika Ajay dan Santos tidur nyenyak di Gwalior, Kamala dan Anil datang ke kediaman Susila dini hari di Jhansi. Anil lalu membunuh Susila dengan cara menjerat lehernya dengan kain. Lalu dia ambil uang tunai dan perhiasan emas sebelum kabur bersama Kamala. Namun untunglah polisi berhasil membongkar aksi kejahatan mereka dan menangkap Pooja dan Kamala. Sedangkan Anil ketika akan ditangkap sedang menjual perhiasan emas curian sempat melarikan diri sehingga ditembak polisi meski dirinya selamat. Si cantik Pooja kembali diseret ke persidangan. Prosesnya masih berlangsung hingga tahun 2026. Dengan dakwaan pembunuhan berencana, Pooja dan kedua anteknya kemungkinan besar akan mendekam seumur hidup di penjara. Ada dugaan kematian Lakan juga disebabkan oleh Pooja, namun hal itu tak bisa dibuktikan. Selain itu, ada pula dugaan Pooja dan sang ayah mertua Ajay terlibat hubungan terlarang, namun Ajay membantah hal itu. Kasus Pooja Jatav mendapat perhatian luas di India. Tak seorang pun menyangka wanita cantik penuh senyum, aktif di media sosial dengan selalu menampilkan kehidupan bahagia, ternyata seorang yang manipulatif dan sadis, siap menyingkirkan siapapun yang menghalangi keinginannya. Mendengar sepak terjang Pooja, kakak, abang, serta ipar-iparnya di Gwalior langsung memutuskan hubungan dengannya. Mereka mengatakan jika Pooja bisa membunuh Susila, orang yang telah menampung dan berbuat baik padanya selama bertahun-tahun, maka Pooja pun bisa membunuh mereka. Demikianlah kisah Pooja Jatav, kasus kriminal dari India yang penuh intrik dan seolah tak masuk akal, mirip film Bollywood. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.